Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai lagi di Konoha, Arkaki Otsutsuki yang masih berdiri tegak setelah serangan gabungan Boruto, Kawaki, dan Sarada. Boruto berkata, kulitnya sangat keras. Kawaki kemudian berkata, akan susah untuk menembusnya. Kita tidak bisa menggunakan teknik sebelumnya untuk melawannya. Sarada kemudian berkata, ini akan sangat menyusahkan, tetapi aku akan mencari cara untuk menemukan di mana letak kelemahan dari kulit super tebalnya itu. Arkaki kemudian berkata, serangan kalian tidak berarti apa-apa. Kalian adalah serangga di hadapanku, ejek Arkaki, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa lelah. Boruto menggertakkan giginya. Apa kau hanya akan berlindung di balik kulit kuatmu itu? Coba saja bertarung langsung jika kau berani, atau kau takut kalah dariku, teriak Boruto. Arkaki mendengus, dan untuk pertama kalinya, dia mengendurkan pertahanan kulitnya. Aku tidak perlu berlindung dari kalian. Kalian yang harusnya bersiap untuk berlutut dan merasakan akhir dari dunia ini. Dengan sekali kilatan, Arkaki bergerak begitu cepat hingga Sarada, Kawaki, dan Boruto nyaris tak bisa mengikutinya. Dia mengayunkan tangan ke arah Boruto, mengirimkan gelombang energi yang mendorongnya mundur puluhan meter, menghantam tanah dengan keras. Kawaki berusaha menyerang dari belakang, tetapi Arkaki merespon dengan tendangan cepat yang mengenai perut Kawaki, membuatnya terdorong ke belakang dengan rasa sakit yang menusuk. Namun, Boruto langsung berdiri. Dia bangkit dengan napas tersengal, jogannya berkilau dengan lebih kuat, memindai setiap gerakan Arkaki dan mencari celah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Aku tidak akan membiarkanmu menang begitu saja, katanya pelan. Kita akan menunjukkan bahwa dunia ini lebih kuat dari yang kau kira. Sarada dan Kawaki, meskipun terluka, mengangguk serentak, memutuskan untuk bertarung hingga akhir bersama Boruto. Sarada menatap Boruto dan Kawaki dengan penuh tekad, lalu berkata, aku akan mencoba menggunakan sharinganku untuk menganalisis pola gerakannya dan mungkin mencari titik lemah yang bisa kita manfaatkan. Mungkin ada celah di antara kulit tebalnya yang bisa ditembus. Kawaki mengangguk, baik, kita harus mengatur serangan dari jarak berbeda. Kalau bisa membuatnya lengah, kita mungkin punya kesempatan untuk menusuk pertahanannya. Boruto mengarahkan pandangan tajam ke Arkaki, yang masih berdiri tegak dengan kesombongannya. Dia tertawa kecil, mencemooh, kalau kulit tebalmu itu satu-satunya yang kau andalkan, kau benar-benar lemah. Kau bahkan tak punya keberanian untuk menghadapi kami secara langsung. Apa kau hanya akan terus-terusan menghindar di balik kulit tebalmu? Dasar pengecut? Arkaki yang mendengar ejekan tersebut langsung menatap Boruto dengan amarah yang meluap. Berani sekali kau menghina pewaris kekuatan Otsutsuki. Baiklah, aku akan membuat kalian merasakan neraka. Ucapannya diiringi dengan kilatan energi yang melingkari tubuhnya, membuat kekuatan pertahanannya tampak lebih solid dan tangguh. Boruto melirik Kawaki dan Sarada. Sekaranglah waktunya. Saat dia terganggu dengan emosinya, kita serang dari 3 arah sekaligus. Boruto maju terlebih dahulu, membentuk Rasengan Jougan yang berkobar dengan kekuatan maksimum. Dengan mata jogannya yang aktif, dia bisa mengikuti setiap gerakan Arkaki, mencari celah sekecil apapun di pertahanannya. Sarada dengan cepat bergerak ke kiri, melepaskan serangan api Goukakyu no Jutsu yang dikuatkan dengan cakra petir, menciptakan semburan api yang berputar dengan tegangan tinggi, yang menyelimuti tubuh Arkaki dalam kobaran api panas. Di sisi lain, Kawaki mengeluarkan serangan ledakan energi dari karmanya, mengarah tepat ke bagian tubuh Arkaki yang terlihat lebih rapuh. Namun, Arkaki dengan mudahnya menangkis semua serangan tersebut. Dia hanya menggerakkan tangan dan kakinya untuk melindungi tubuhnya, dan setiap serangan yang mereka lancarkan seperti menghantam tembok baja. Boruto, yang sudah mendekat dengan Rasengan Jougan, menghantamkan serangannya langsung ke perut Arkaki, berharap dapat menembus pertahanannya. Tapi Arkaki tidak bergeming, dan Rasengan itu seolah-olah hanya menggores sedikit kulitnya yang keras. Benar-benar tebal. Bahkan Rasengan penuhku saja hanya menciptakan retakan kecil, gumam Boruto dengan napas tersengal. Arkaki tertawa lagi, merendahkan usaha mereka. Ini semua adalah usaha yang sia-sia. Bahkan kekuatan kalian yang paling hebat takkan bisa menembus kulit Otsutsuki yang telah dioptimalisasi selama ribuan tahun. Meskipun terdesak, Boruto tidak menyerah. Dengan mata Jogan yang terus menyala,
Dia melihat sedikit perubahan dalam energi yang mengalir di tubuh Arkaki, sebuah titik kecil yang lebih lemah di balik kulitnya. Sambil memberi sinyal pada Sarada dan Kawaki, Boruto berkata, ada satu titik yang lemah di sisi belakangnya. Kita harus mengalihkan perhatiannya dan menyerang dari belakang. Sarada dan Kawaki saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka segera menyiapkan serangan lanjutan. Kawaki melepaskan serangan energi besar untuk mengunci gerakan Arkaki, sementara Sarada, yang telah mengaktifkan syaringan penuh, melancarkan serangan ilusi untuk membingungkan Arkaki dan membuatnya lengah. Boruto, yang telah mendekat ke posisi belakang Arkaki, mengeluarkan rasengan Jougan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia berteriak keras, "Ini akhir bagimu, Arkaki! Kau akan merasakan kekuatan dunia shinobi yang sesungguhnya." Dengan segala tenaga yang tersisa, Boruto menghantamkan rasengan Jougannya tepat ke titik lemah Arkaki. Energi Jougan tersebut menyebar ke seluruh tubuh Arkaki, yang terkejut saat melihat tubuhnya mulai retak. Rasa sakit dan ketakutan terlintas di wajahnya saat energi dari serangan Boruto perlahan-lahan menghancurkan pertahanannya dari dalam. Di sisi lain Konoha, dalam bekas laboratorium Amado, Sasuke dan Koji masih berbincang-bincang dengan Ishura Otsutsuki yang saat ini hanya berupa proyeksi visual saja, tidak memiliki tubuh fisik. Mereka masih berbicara mengenai rencana Shibai yang akan menguasai seluruh alam semesta. Sasuke juga mencari tahu apa yang akan dilakukan Amado. Ishura tentu tidak membocorkan rencana Amado tersebut. Sasuke menatap Ishura dengan pandangan tajam, mencoba menggali informasi dari proyeksi samar Ishura yang melayang di hadapannya dan Koji. Suara Ishura terdengar dingin dan menggema di ruangan laboratorium yang remang-remang. Kalian berpikir bisa memahami rencana Shibai hanya dengan tanya jawab sederhana ini? Kalian manusia memang selalu meremehkan segala sesuatu di luar pemahaman kalian. Koji menggertakkan giginya, merasa percakapan ini semakin tidak mengarah pada jawaban yang mereka cari. Jika kau tidak berencana memberitahu kami apapun, untuk apa kau repot-repot menampakkan diri di sini? Tanya Koji dengan suara menantang. Ishura hanya tertawa tipis, seolah merasa di atas angin. Kalian terlalu lemah untuk memahaminya. Seluruh dunia shinobi hanyalah pecahan kecil dalam kekuatan semesta ini. Shibai, aku, dan mereka yang lain memiliki tujuan yang jauh di luar pemahaman kalian. Sasuke, yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh konsentrasi, akhirnya mengerutkan alisnya. Kau pikir kami hanya akan duduk diam dan mendengarkan? Aku bisa mengakhiri ini sekarang, katanya sembari melihat ukiran Otsutsuki besar di dinding, simbol kuno yang menghubungkan Ishura dengan dunia fisik ini. Ishura tersenyum penuh ejekan. Ah, apakah kau akan menghancurkannya, Sasuke Uchiha? Silakan, tetapi itu takkan mengubah apapun. Rencana Shibai sudah bergerak sejak lama, dan kalian hanya akan tertinggal di belakang, itu akan selalu seperti itu. Sasuke tidak menggubris provokasi itu. Ia mengaktifkan Rinnegan di mata kirinya, fokusnya tertuju pada ukiran besar itu. Dengan satu gerakan cepat, ia membentuk Chidori yang bergetar dengan energi berwarna biru terang, menyelimuti tangannya dengan kekuatan yang menggelegar. Jika kau tidak ingin memberitahu kami, kata Sasuke sambil berjalan mendekati ukiran tersebut, aku akan memastikan tidak ada jalan lagi bagi kalian untuk terus menyusup ke dunia kami. Dia menghantamkan Chidori itu dengan keras ke ukiran Otsutsuki di dinding, mengakibatkan gemuruh besar dan pecahan simbol itu yang berterbangan ke segala arah. Ruangan terasa bergetar hebat, hampir seperti seluruh struktur bangunan yang mulai runtuh. Ishura hanya tertawa lebih keras, suaranya menggema dan penuh ejekan di ruangan yang kacau balau itu. Kalian bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia kalian hanyalah permulaan. Nikmati sisa waktu kalian. Suara tawanya semakin memudar seiring dengan pecahnya ukiran itu, hingga akhirnya sosoknya benar-benar menghilang, meninggalkan Sasuke dan Koji dalam diam yang tegang. Koji menoleh ke arah Sasuke. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau pikir itu akan menghentikan mereka? Sasuke menghela napas berat, lalu menjawab, aku tidak yakin. Tapi setidaknya, untuk sekarang, kita sudah memutuskan satu koneksi mereka ke dunia kita. Kita harus menemukan cara lain untuk menghentikan mereka sebelum rencana mereka berkembang lebih jauh. Koji mengangguk setuju, namun raut wajahnya tetap serius. Kalau Ishura benar, maka dunia ini mungkin akan menghadapi ancaman yang bahkan kita belum siap menghadapinya. Sasuke menatap simbol yang hancur dan berkata, maka kita harus siap. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini.
Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.